kriteria apa saja yang termaktub ya dalam Global Sustainable Tourism Council ini? Ya, oke. Tadi sebelumnya sempat kita singgung ya, kalau industri itu diharapkan melihat 3 aspek, Bang Louis. Jadi yang pertama itu memang kalau kita berusaha, apapun jenis usahanya di bidang pariwisata kah, atau di bidang kuliner kah, atau dimanapun, harapan kita itu kan memang memperoleh keuntungan secara ekonomi. Betul. Gitu ya. Nah, itu memang sudah alamiah ya, namanya orang berusaha. Terus juga kita harus mulai memperhatikan apa dampak usaha kita kepada lingkungan sekitar. Dan juga bagaimana dampaknya kepada sosial. Jadi 3 aspek ini atau 3 dimensi ini yang dipakai sebagai tolok ukur dari keberlanjutan sebuah destinasi atau kelestarian suatu destinasi. Jadi yang pertama itu ada indikator ekonomi. Kemudian yang kedua ini sosial. Nah, sosial ini diterjemahkan ke dalam budaya. Karena memang sosial ini kan dia cair sifatnya ya. Dia bisa masuk ke sosial ekonomi, bisa juga masuk ke budaya gitu. Nah, kemudian yang ketiga dampak kepada lingkungan alam sekitar kita. Tapi ada satu tambahan lagi, Bang Louis. Nah, yaitu tata kelola atau manajemen. Jadi ada 4 dimensi begitu ya, yang disodorkan oleh GSTC Global Sustainable Tourism Council untuk menilai keberlanjutan dari suatu destinasi pariwisata. Gitu. Nah, 4 ini kemudian akan dijabarkan lagi ke dalam beberapa sub bagian. Nah, ini kita udah mulai masuk nih ya. Ya, boleh. Luar biasa. Lebih diperdalam lagi ya, Bang, biar kita lebih paham. Sip. Jadi 4 tadi kita lihat dulu. Yang pertama itu dari aspek manajemen dulu ya, tata kelola. Nah, tata kelola ini dia dibagi lagi ke dalam 3 sub bagian, Bang Louis. Nah, bagian yang pertama berhubungan dengan tata kelola itu membicarakan struktur dan kerangka dari pengelolaan. Nah, ini memang suatu destinasi itu itu idealnya memang ada pengelolanya. Nah, pengelolanya ini memiliki struktur dan juga memiliki kerangka, gitu ya. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan tata kelola ini tadi adalah pelibatan pemangku kepentingan. Nah, karena untuk mengelola satu destinasi itu memang tidak bisa dilakukan single factor. Gitu. Artinya adanya pentahelix unsurnya di sana mungkin ya. Di situ melibatkan unsur pentahelix gitu ya. Ada masyarakat, ada akademisi, pemerintah, pihak swasta. Dan juga mungkin pihak-pihak LSM gitu ya. Betul. Nah, ini memang perlu bersama-sama dalam mengelola atau menjaga suatu destinasi. Gitu. Kemudian yang ketiga masih dari sisi tata kelola tadi itu adalah mengelola tekanan dan perubahan. Mengelola tekanan dan perubahan. Karena kalau kita lihat satu destinasi dengan begitu banyaknya pengunjung itu pasti akan menimbulkan tekanan kepada destinasi itu sendiri. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara tata kelola tadi atau manajemen tadi mengelola tekanan kepada destinasi itu atau mengelola pengunjung yang datang ke satu destinasi itu. Tekanan yang dimaksud itu implikasi dari kunjungan atau densitas ya, bisa teman yang berada gitu ya. Betul sekali. Iya. Jadi kan kalau dalam istilah pariwisata itu dikenal dengan carrying capacity. Betul. Sederhananya sih kalau misalnya satu ruangan itu atau satu tempat itu idealnya ditempati oleh 10 orang begitu ya. Nah, kalau sampai ada 15 orang atau bahkan 20 orang dalam ruangan itu, over capacity jadinya ya. Over capacity itu udah pasti nggak nyaman kan? Betul. Gitu. Kalau nggak nyaman nanti reviewnya nggak bagus. Gitu ya. Orang jadi males datang ke situ kan? Luar biasa. Itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga dalam mengelola satu destinasi. Jadi ada 3 sub bagian dari bagian tata kelola tadi. Gitu. Ada yang pertama itu tentang struktur dan kerangka pengelolaan, kemudian ada keterlibatan pemangku kepentingan, dan yang ketiga mengelola tekanan dan perubahan. Berikutnya kita lihat yang dari sisi ekonomi. Ekonomi ini kan yang memang paling diminati kayaknya ya,
karena ini juga paling mudah diukur gitu ya. Nah, Iya. tapi dari terima kasih minumannya. Ya. Kita minum air putih ya. Ayo. Ya. Permisi Sobat Mabar ya, saya minum dulu ya. Iya. Jadi air putih itu memang salah satu elemen terpenting ya yang sangat membantu di situasi pandemi ini juga, Bang. Betul. Katanya kalau masa karantina di rumah atau stay at home begitu, kita sesering atau sebanyak mungkin mengonsumsi air putih begitu. Ya. Iya. Oke, lanjutkan. Ya, oke. Terima kasih Bang Luis. Ya. Nah, kita lanjut ke ini. Indikator dari keberlanjutan sosial ekonomi gitu ya. Nah, menariknya ini ekonomi ini hanya disebutkan 2 subbagian, Om. Oke. Jadi yang pertama itu memberikan manfaat ekonomi lokal. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya pengembangan usaha pariwisata itu tidak hanya menguntungkan bagi si industri begitu ya. Tapi juga perlu memikirkan apa manfaat dari destinasi tersebut secara ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya. Oke. Nah, ini sudah mulai diangkat begitu ya, atau ditonjolkan. Kemudian yang kedua, subbagian dari keberlanjutan sosial ekonomi itu adalah kesejahteraan dan dampak sosial. Gitu. Nah, ini meskipun 2, nanti masih ada turunannya lagi. Yang terpenting dari 2 ini adalah bagaimana kita mengukurnya. Nah, ini kita perlu menyimak atau perlu memperhatikan bagaimana satu destinasi itu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, ini memang fungsi dari kenapa tadi pertama kita bicara tata kelola atau manajemen. Ini adalah salah satu fungsi dari manajemen satu destinasi untuk menghitung, mencatat begitu ya, kontribusi ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya, Om. Jadi ini kita tidak hanya sekedar berbicara tentang misal ya jumlah tiket masuk yang terjual atau jumlah pengunjung yang datang gitu. Tapi kita mau melihat, kita mau menghitung seberapa banyak masyarakat di sekitar destinasi ini memperoleh manfaat dari pariwisata itu tersebut. Ya, dari pariwisata tersebut. Nah, ini memang kita perlu waktu khusus ini kalau mau membicarakan secara teknis ya. Untuk gitu. lebih dalam gitu. Ya, lebih dalam. Tapi setidaknya dari sini kita diingatkan oleh JSCC bahwa pengembangan destinasi itu tidak hanya sebaiknya tidak hanya menguntungkan kepada para pelaku pariwisata secara langsung, tapi juga mempertimbangkan kontribusinya secara luas kepada masyarakat di sekitar. Oke. Itu yang dari sisi ekonomi, Om. Iya. Gitu. Masih ada satu lagi sepertinya ya. Ya, Sosial tadi ya. Ada 2 sebenarnya. Ada 2 lagi. Nah, yang ketiga ini kita melihat pilar keberlanjutan budaya. Nah, ini khususnya untuk destinasi-destinasi yang berbasiskan warisan budaya. Nah, kalau contoh untuk kawasan Manggarai Raya, ini contoh yang paling mudah kita lihat itu di Wairebo. Gitu ya. Nah, Wairebo ini kan andalan atau atraksi utamanya kan warisan dari rumah-rumah tradisional. Iya, gitu Baroniang. Iya. Nah, untuk keberlanjutan budaya ini ada 2 subbagian yang diangkat oleh JSTC. Yang pertama itu pelindungan warisan budaya. Perlindungan warisan budaya. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan aset ya, modal atau modal usaha. Karena kalau destinasi menjual dalam tanda kutip gitu ya, warisan budaya yang dimilikinya, misalnya satu kawasan perkampungan tradisional seperti di Wairebo, dijual misalnya. Iya, dijual dalam tanda kutip begitu ya. Nah, bagaimana kita atau si pengelola pariwisata di situ melindungi warisan budaya tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, subbagian dari keberlanjutan budaya tadi adalah kunjungan ke situs budaya. Kunjungan ke situs budaya. Kunjungan ke situs budaya ini hampir mirip dengan yang subbagian dari tata kelola berkelanjutan tadi atau manajemen berkelanjutan. Ini berbicara tentang ketika orang berkunjung ke situs budaya itu apa yang seharusnya dilakukan. Gitu. Nah, ini kita perlu mempertimbangkan aspek interpretasi atau penafsiran dari situs atau destinasi yang dikunjungi. Nah, terus juga kita perlu mengelola orang
yang datang ke destinasi tersebut sehingga tidak mengganggu keasrian atau kenyamanan ketika kita berada di tempat tersebut, di destinasi tersebut. Gitu Om. Itu yang dari sisi keberlanjutan budaya. Keberlanjutan budaya ya. Dan yang mungkin yang terakhir sekarang. Nah, yang terakhir ini berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan. Wah, ini yang menarik ini. Nah, lingkungan ini itu ada 3 subbagian. Yang pertama itu tentang konservasi warisan alam. Nah, misalnya ini kita sekali lagi dalam tanda kutip menjual, begitu ya, menjual destinasi yang mengandalkan keindahan alam, gitu ya, atau atau yang mengandalkan selain keindahan alam juga karakteristik alam yang unik. Nah, kalau sekali lagi di Manggarai ini, nah kita punya warisan alam yang unik, Om. Nah, mungkin apa itu misalnya? Ini yang sering dijadikan bahan promosi kawan-kawan di sini. Yaitu hewan dari era Jurassic. Komodo dragon kan? Komodo, terus juga landscape. Misalnya Pulau Padar, Pulau Padar, bentang alam di Manggarai ini yang atau yang tadi disampaikan itu Porong Tedeng juga, Porong Tedeng, Kota Wangka, atau mungkin Lengkong Terang kami punya ini di Boleng ini di dataran itu sangat bagus, atau Cuncarami begitu ya, dekat Kampung Lamung itu. Banyak cunca di sini. Betul. Itu juga kita perlu pikirkan bagaimana kita melindungi warisan alam ini tadi. Kalau yang tadi yang keberlanjutan budaya kan melindungi warisan budaya. Nah, ini bagaimana kita melindungi warisan alam itu tadi. Begitu Bang Luis. Terus kemudian yang kedua ini terkait dengan pengelolaan sumber daya. Nah, sumber daya ini berhubungan dengan misalnya energi dan juga air. Nah, apakah kita sudah menggunakan energi dan air untuk destinasi secara bijak? Itu juga akan ditinjau lebih lanjut dari aspek ini tadi. Kemudian yang ketiga itu pengelolaan limbah dan emisi. Kan orang kalau berwisata itu kan udah pasti ada sampah gitu ya, ada limbah yang dihasilkan. Nah, bagaimana manajemen suatu destinasi itu mengelola sampah atau limbah yang dihasilkan oleh kunjungan itu tadi. Gitu Bang Luis. Jadi ada empat pilar yang paling utama tadi. Yang paling utama yang disodorkan oleh GSTC supaya satu destinasi ini bisa dikatakan berkelanjutan gitu ya, atau lestari atau tedeng gitu ya. Tedeng land gitu. Tedeng land itu selamanya gitu ya. Tinggal setelah itu dijawab amin aja. Nah, tedeng land wisata tedeng land gitu ya. Tedeng land, betul. Nah, jadi ada 4 pilar Sobat Mabar bicara. Yang pertama itu berhubungan dengan tata kelola atau manajemen. Tata kelola ya. Kemudian yang kedua berhubungan dengan sosial ekonomi. Manfaat ekonomi. Dan yang ketiga itu berhubungan dengan warisan budaya, keberlanjutan budaya. Dan yang keempat itu berhubungan dengan lingkungan. Nah, 4 aspek ini yang perlu diperhatikan supaya suatu destinasi itu bisa dikatakan Tedeng land atau lestari atau sustainable sustainable begitu. Itu dia beberapa kriteria yang termaktub ya dalam Global Sustainable Tourism Council ya, yang tadi dielaborasi dari Bang Sabto. Di segmen terakhir ini kita tentunya ingin mendapatkan seperti apa ya pengamatan dari Bang Sabto dari apa namanya ya, bagaimana mensandingkan ya kriteria yang termaktub dalam Global Sustainable Tourism Council tadi ya dengan keberadaan Labuan Bajo sebagaimana sekarang kita kenal sebagai destinasi pariwisata super prioritas ya, super premium, dalam hal ini pembangunan pariwisata berkelanjutan. Siap. Ya, terima kasih Bang Luis. Wah, ini udah nggak terasa masuk segmen terakhir ini ya. Sudah 45 menit. Betul ya. Nah, memang kalau untuk implementasi dari standar GSTC ini, Bang Luis, ini memang tidak terlepas dari sisi regulasi. Nah, untungnya di negara kita, pemerintah kita melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, pada era Menteri
Arif Yahya tahun 2016 waktu itu sudah meratifikasi standar dari GSTC ini. Itu sudah diratifikasi ke dalam Peraturan Menteri Pariwisata nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Nah, dengan mengacu pada regulasi ini, pada peraturan ini, sebenarnya semua destinasi di Indonesia itu bisa menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang sudah digagas oleh GSTC tadi. Nah, untuk konteks Manggarai Barat sendiri atau Labuan Bajo, kita cukup diuntungkan oleh kesigapan atau tanggapan dari pemerintah setempat dengan mengeluarkan Perda Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang sistem kepariwisataan daerah. Itu. Nah, di dalam Perda ini itu disebutkan tentang pembentukan kelompok kerja pariwisata. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengoptimalkan implementasi dari Perda ini. Supaya kelompok kerja pariwisata ini bisa berperan sebagai, kalau yang tadi indikator pertama, bagian pertama dari pariwisata berkelanjutan adalah manajemen berkelanjutan. Nah, bagaimana Pokja pariwisata ini sesuai dengan amanat dari Perda nomor 2 tahun 2017 itu bisa menjalankan fungsi selaku pemantau gitu ya, pengawas ya, tentunya bekerja sama dengan banyak pihak juga, seperti tadi keterlibatan pemangku kepentingan Pentahelix tadi ya, untuk mengimplementasikan atau melaksanakan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo gitu. Nah, itu yang pertama dari sisi pemerintahan. Sebenarnya kita sudah diuntungkan oleh regulasi tingkat nasional, kemudian dari tingkat kabupaten juga. Nah, sekarang tinggal kembali kepada bagaimana kita mengimplementasikannya, gitu ya. Tentunya di sini ada banyak sekali pihak yang siap untuk mendukung atau siap untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan ini. Nah, kemudian kalau saya lihat dari sisi para pelaku usaha pariwisata di sini, khususnya dive operator, itu mereka juga sudah aware atau sudah sadar begitu ya tentang, bahkan sudah mengimplementasikan ya mungkin. Betul ya. Nah, itu ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam program sertifikasi sebagai misalnya dive operator yang bertanggung jawab kepada lingkungan. Itu. Nah, itu sudah ditunjukkan ke dalam bahan-bahan pemasaran mereka gitu ya. Dan juga dari sisi pemerintah kabupaten itu mereka kawan-kawan di Dinas Pariwisata ini juga sudah mulai merintis namanya Lingko Award. Award. Lingko Award ini terinspirasi dari Lingko ya. Betul. Yang jaringan saling mengkonek yang saling terhubung. Nah, Lingko Award ini adalah penghargaan dari pemerintah kepada para pelaku usaha pariwisata. Untuk saat ini adalah kalangan hotel gitu ya, yang sudah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam usahanya. Nah, ini kita lihat ada sinergi antara pemerintah melalui regulasi dan juga kawan-kawan pelaku usaha wisata gitu kan. Khususnya tadi itu di diving ya. Diving dan juga hotel gitu betul. Ya. Karena memang dua ini yang sudah cepat tanggap gitu ya untuk melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional mereka sehari-hari. Itu. Nah, ini masih bisa kita perluas lagi, Bung Luis. Jadi ini adalah bibit-bibit yang bagus, modal yang bagus untuk melaksanakan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan tadi. Tinggal bagaimana kita menebar gitu ya, atau memperluas ke misalnya desa-desa wisata. Nah, karena desa wisata ini kan juga merupakan satu destinasi kan. Nah, ini sepertinya perlu juga kita perluas informasi tentang pengelolaan pariwisata, destinasi pariwisata berkelanjutan kepada kawan-kawan yang memang mengelola destinasinya di tingkat desa wisata tadi. Sehingga kalau kita sudah membentuk jaringan desa wisata yang sama-sama menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, maka secara otomatis destinasi Labuan Bajo ini dan sekitarnya itu sudah bisa dianggap sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Begitu. Jadi saya optimis bahwa kawan-kawan di sini
baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi pelaku usaha pariwisata dan juga pengelola desa wisata. Ini sudah satu gelombang gitu ya, satu frekuensi untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Atau pariwisata Tedenglen di Manggarai. Pariwisata Tedenglen di Manggarai, Tanah Nucalale. Tanah Nucalale ya. Iya, luar biasa sekali ya. Closing statement dari Abang Sabto terkait tema kita di malam hari ini untuk industri pariwisata dan pelaku pariwisata seluruh ya, khususnya di Labuan Bajo, silakan. Siap, terima kasih Bang Luis. Ya. Jadi kawan-kawan yang tertarik untuk mendalami tentang apa saja prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan atau pariwisata lestari yang tadi sudah kita bicarakan selama 45 menit ini, bisa langsung meluncur ke website resmi dari GSTC, Global Sustainable Tourism Council. Nah, untuk mendapatkan informasi langsung, gitu ya, mungkin kan tadi saya hanya sekedar teaser gitu ya, ngasih yang garis besarnya gitu kan. Nah, yang untuk detailnya bisa didapatkan langsung dari website gstccouncil.org itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri juga sudah ada adaptasi dari GSTC ini, namanya Indonesia Sustainable Tourism Council. Itu berada atau menjadi subdomain dari website Kemenparekraf. Jadi bisa diakses di istc.kemenpar. Saya mesti cek lagi, tapi nanti kawan-kawan juga bisa langsung lihat di internet ya. Nah, di situ disebutkan juga kriteria dari pariwisata berkelanjutan untuk destinasi dan juga untuk industri. Bang Luis. Jadi bisa langsung dipelajari di situ. Nah, ini tinggal kembali ke kita masing-masing. Memang ini bisa jadi merupakan barang baru untuk sebagian dari kita. Tapi kita bisa terus belajar supaya destinasi kita itu menjadi destinasi yang berkelanjutan atau lestari atau Tedenglen tadi. Karena ini memang merupakan suatu tren sekarang. Sehingga kalau kita bisa menjelaskan kepada tamu bahwa destinasi kita ini dikelola secara lestari, secara berkelanjutan, itu bisa meningkatkan nilai jual, bisa meningkatkan minat pengunjung untuk datang ke destinasi kita. Karena ada value. Ada value, ya. Jadi orang tidak hanya sekedar datang ke satu tempat, tapi dia datang ke satu tempat yang dikelola secara berkelanjutan. Ya, jadi ini bagus juga dari sisi bisnis untuk para pelaku usaha. Luar biasa ya. Tentu perihal yang disampaikan oleh Abang Sabto ya, ini akan diimplementasikan oleh semua pelaku pariwisata ya, khususnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat dan tentunya umum seluruh NTT dan bahkan Indonesia. Saya pikir ya. Karena ini tidak saja bermanfaat bagi perekonomian begitu ya, bagi usaha jasa yang kita tawarkan, tetapi juga dia bermanfaat bagi sosial begitu ya, bagi lingkungan, bagi ekonomi dan juga masyarakat umum secara keseluruhan.